Sepertinya untuk menjadi loyalis Anies cukup memiliki dua hal. Yang pertama dungu, yang kedua bisa menyebar hoaks. Kenapa? Seperti yang dipertontonkan oleh lelaki ini yang bernama Iman Maliki. Bagaimana dalam satu wawancara di atas, sepertinya di atas kendaraan dengan temannya, yang mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah presiden secara sosiologi, dan Joko Widodo dia ejek dengan memberikan sematan sebagai presiden palsu, ijazah palsu. Nah, ini Anda bisa kena undang-undang IT lagi nih. Karena ini sama saja dengan jilid kedua antara Suginur dengan si Bambantri. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Torlangit Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Saat ini saya lagi ada di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Ada video di Twitter yang begitu viral, dan sepertinya video ini adalah video loyalis Anies Baswedan, salah seorang capres Nasdem yang sampai hari ini masih kerasa kerusuk melakukan pencitraan di mana-mana. Termasuk salah satu bentuk pencitraan Anies Baswedan adalah ketika dia menghadiri B20, seluruh pasukan Anies men-tweet secara beramai-ramai di berbagai laman media sosial, termasuk di kanal-kanal YouTube beredar bahwa Anies Baswedan diundang oleh para petinggi negara perwakilan G20 untuk berbicara di pertemuan tersebut. Nah, saya kira hanya orang dungu yang percaya ini, karena sekelas Anies Baswedan tidak akan mungkin dihadirkan. Pertama, dia bukan siapa-siapa lagi, yang kemungkinan besar bakal gagal karena partai PKS dan Demokrat tidak solid untuk bergabung dalam koalisi yang dibangun oleh Nasdem ini, karena tidak jelas apakah AHY atau Aher yang diambil menjadi wapres. Lalu tiba-tiba beredar lagi video yang saya kira ini juga pasti akan viral, karena lelaki ini atas nama, kalau tidak salah, Iman Maliki ya. Bagus sekali namanya ya. Pasti cita-cita orang tuanya ini begitu diberikan nama Iman Maliki, mudah-mudahan seperti Iman Maliki. Tapi rupanya dungu juga. Kedunguan itu terlihat nyata ketika mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah presiden sosiologi, secara sosiologi. Apa maksudnya? Secara sosiologi Anies Baswedan presiden. Nah, sementara Pak Jokowi katanya adalah presiden palsu, ijazah palsu. Nah, ini kadrung ini begini nih. Jadi kerjanya selalu menghinakan pemerintahnya demi untuk menaikkan popularitas junjungannya. Padahal mestinya seorang tim sukses yang hebat itu tidak harus menjelek-jelekkan orang lain. Apalagi Pak Jokowi ini sudah bukan lagi kandidat yang menjadi saingan Anies Baswedan. Mestinya para pendukung kadrung ini tidak membuat marah para pendukung Pak Jokowi, sehingga bisa ada para pendukung yang simpatik dengan Anies Baswedan. Jadi itulah yang saya sampaikan, bahwa untuk menjadi loyalis Anies saya kira bermodalkan dua hal saja. Pertama, cukup dia dungu. Yang kedua, bisa menjadi tukang fitnah di media sosial. Itu yang saya lihat di mana-mana, bertaburan di media sosial, bagaimana menggiring opini menjelek-jelekan Pak Jokowi dan menyanding-nyandingkan dengan Anies Baswedan sebagai sosok yang sangat luar biasa,
sebagai tokoh nasional. Padahal kita semua tahu bahwa Anies Baswedan ini salah satu produk gagal dari proses demokratisasi kita di DKI Jakarta yang lalu, di mana dia lahir menjadi gubernur hanya bermodalkan jual ayat dan mayat oleh para loyalisnya. Nah, bagaimana cuplikan videonya kita dengar secara bersama-sama. Bagaimana menurut Mas Imam tanggapan deklarasi Anies Baswedan di Jogja dengan dukungan dari para kader P3? Intinya bahwa Anies Baswedan itu sudah jadi presiden sosiologi. Artinya sekarang itu presidennya itu sudah di Anies Baswedan. Secara sosiologi loh Pak. Ya betul. Secara SK ya belum, tapi de facto bahwa di sana di sini itu sudah teriakan presiden. Jadi presiden asli secara sosiologi itu Anies Baswedan. Kalau presiden palsu yang ijazahnya palsu, itu presiden palsu yang ijazahnya palsu. Nah, Anies Baswedan secara sosiologi sudah menjadi presiden Republik Indonesia. Jadi pemilihan umum nanti DPR itu udahlah, tentu nanti akan diadakan pemilihan. Itu begitu. Secara sosiologi Pak Heman jadi pemilihan umum. Ya. Terus kemudian itu juga, kemudian kenapa yang dapat undangan khusus kok di pertemuan G20 Anies Baswedan bukan Jokowi ataupun yang lainnya demikian? Otaknya Anies Baswedan itu sudah kelasnya bukan kelasnya ijazah palsu, bukan. Anies Baswedan itu sudah kelasnya itu internasional. Itu begitu. Jadi sudah layak deh. Secara kelas sudah internasional, secara sosiologi sudah diakui Presiden Republik Indonesia, apalagi? Oke, terima kasih. Jelas ya. Jadi ada beberapa poin yang menegaskan kedunguan dari loyalis Anies ini. Yang pertama, ketika mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah presiden secara sosiologi. Yang kedua, kedunguan orang ini masih saja menyebar hoax soal ijazah palsu. Bahkan dia timpali dengan presiden palsu, ijazah palsu, presiden palsu. Ini kedunguan kedua. Yang menjadi kedunguan ketiga yang nyata adalah ketika mengatakan bahwa Anies Baswedan diundang oleh penyelenggara G20. Nah, ini nyata, ini dungu betul. Yang menjadi penyelenggara itu adalah Indonesia, dalam hal ini Pak Jokowi sebagai presiden G20. Artinya yang mengundang kalau Anies datang memang dalam agenda G20 pasti Pak Jokowi. Jadi kadrung ini memang kerjanya menyebar berita palsu terus di masyarakat. Nah, oleh karena itu memang penting sekali lagi banyak anak-anak muda yang peduli terhadap NKRI ini untuk tampil ke permukaan untuk mengkanter narasi-narasi dungu seperti ini sehingga rakyat tidak didungu-dungukan. Ini kalau di kampung saya di Sulawesi Selatan ini yang namanya tolol, bebal. Dan orang-orang seperti ini kadang-kadang tidak mau dikasih tahu. Kalau dikasih tahu melawan. Nah, ini saya kira jelas ya. Jadi kesimpulannya itu tadi, dungu dan penyebar hoax. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.